Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Indri Mufida, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini akan menjelaskan bab hibah pada Kitab Fathul Qorib untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Masail Fikih Hukum Ekonomi Syariah. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai bab hibah tersendiri, saya akan membacakan matanya terlebih dahulu. Lalu saya lanjut pada pembacaan syarahnya. Faslun fil ahkamil hibah. Faslun menjelaskan mengenai bab hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibbatu. Setiap barang yang boleh dijual, maka boleh dihibahkan. Wala talzamul hibbatu illa bil qabdi. Dan tidak bisa dimiliki kecuali barangnya telah diterima. Wa idza qabadahal mawhubu lahu lam yakun lil wahibi ayyarji'a fiha illa ayyakuna walidan. Ketika orang yang diberi telah menerima barang pemberiannya, maka si pemberi tidak diperkenankan menarik kembali kecuali ia adalah orang tua yang diberi. Wa idza a'mara syai'an aw arqabuha. Dan ketika seseorang memberikan seumur hidup atau melakukan rubah, kana maka lil mu'ammari aw lil muraqqabi, maka sesuatu tersebut langsung menjadi milik orang yang diberi seumur hidup atau orang yang diberi rubah. Waliwarisatihi min ba'dihi, dan diwariskan ke ahli warisnya setelah ia meninggal. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya syarah. Syarah itu isi yang menjelaskan lebih rinci mengenai bab hibah yang kita bahas untuk kali ini. Kita akan baca dari Faslun fi ahkamil hibah. Faslun yang menjelaskan hukum-hukum hibah. Hiya lughatan ma'khudun min hububir rihi. Hibah menurut bahasa adalah diambil dari kata-kata tiupan angin. Wa yajuzu an takuna min habba min naumihi idza istayqadha fa ka'anna fa'ilaha istayqadha lil ihsan. Dan bisa diambil dari kata-kata orang yang terbangun dari tidurnya ketika ia terjaga. Maka seakan-akan orang yang melakukan hibah tersebut terjaga untuk melakukan kebaikan. Nah, penjelasannya di sini sendiri, orang yang memberi hibah telah terbangun. Maksudnya terbangun di sini itu terbangun dari sifat egois, malas, berbuat baik, dan orientasi duniawi. Lalu menjadi terbangun secara spiritual, sadar bahwa memberi itu adalah kebaikan yang mendatangkan pahala dan kemuliaan. Pemberi hibah dianggap telah terjaga dari kelalaian dan terdorong untuk melakukan kebaikan secara sadar dan ikhlas. Wahya fi syar'i tamliku munajjazu mutlaqun fi aini halal hayati bila iwadi walau minal a'la. Hibah secara syara' adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat masih hidup tanpa meminta imbal balik, walaupun kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Fakhraja bil munajjazil wasiyati, dengan keterangan secara langsung mengecualikan wasiat. Untuk penjelasannya, hibah adalah pemberian barang yang langsung berpindah kepemilikannya, diberikan dengan ikhlas tanpa imbalan, dan dilakukan di saat masih hidup, dan boleh diberikan kepada siapa saja tanpa memandang derajat. Nah, dalam hibah sendiri, barang yang diberikan langsung itu menjadi menjadi hak dari orang yang menerima tersebut. Tidak menunggu besok ataupun lusa. Kapan kalian itu masih ngasihnya tuh sekarang, maka barang tersebut sudah menjadi miliknya orang tersebut. Wabil mutlaqin muaqqatu, dengan keterangan secara mutlak mengecualikan pemberian milik yang dibatasi dengan waktu. Fakhraja bil aini hibbatil munafi'i, dengan keterangan benda maka mengecualikan hibah berupa manfaat. Wa kharaja bihalil hayatil wasiyati, dengan keterangan saat masih hidup mengecualikan wasiat. Maksud dari kata-kata secara mutlak di sini itu artinya barang yang diberikan
jadi milik selamanya, tidak ada cuma sementara atau kata-kata nanti dikembalikan. Hibah itu harus diberikan sepenuhnya, tidak boleh ada batas waktu. Misal kalian memberikan hibah, tapi dengan syarat ini buat kamu ya, tapi hanya dipakai setahun saja. Nah, hal seperti itu bukan hibah karena karena penerima itu tidak benar-benar memiliki barang yang kita hibahkan. Nah, fakhraja bil ini hibatul munafi'i. Tidak termasuk hibah kalau yang diberikan hanya manfaat atau hak pakai saja. Contohnya, saya kasih kamu hak tinggal di rumah saya 1 tahun. Nah, seperti ini nih hanya cuma manfaat pakai, bukan bendanya gitu. Bukan benar-benar dikasih bendanya, tapi cuman kayak dikasih manfaatnya doang gitu. Nah, wa kharaja bihala hayatil waswiyati. Nah, kalau ada syarat masih hidup, berarti pemberian itu harus dilakukan secara langsung dan diterima pada saat orangnya itu masih hidup gitu. Nah, maksud dari syarah yang barusan itu, yang pertama, pemberi itu harus masih hidup. Nah, yang kedua itu yang diberi kepada penerima itu harus berupa barang yang nyata dan tidak boleh barang gaib gitu, tidak boleh itu. Nah, barang yang harus dikasih itu harus barang yang bernilai juga. Nah, yang ketiga itu barang yang kita hibahkan kepada orang lain itu harus milik kita sendiri, tidak boleh goror, tidak boleh tidak boleh milik orang lain gitu. Nah, yang keempat itu harus ada ijab qabul. Nah, itu hal yang harus dilakukan pertama kali jika kalian ingin menghibahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, di sini juga terdapat masail fikih hibah. Nah, saya ambil dari tema model hibah terhadap anak angkat ditinjau dari segi hukum Islam. Permasalahannya di sini, status anak angkat itu memunculkan pertanyaan terkait pembagian atau pemberian harta. Isi dari artikel yang saya baca, anak angkat dalam Islam tidak memiliki hak waris. Namun, sebagai alternatif, anak angkat boleh menerima harta dalam bentuk hibah dari orang tua angkatnya saat masih hidup. Nah, jika tidak diberi hibah, anak angkat tetap bisa mendapat harta maksimal 1/3 melalui wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam KHI. Nah, di sini anak angkat itu tidak akan mendapat warisan kecuali dengan hibah. Nah, hibah itu digunakan untuk anak angkat. Nah, kalau semisal anak kandung ini kan istilahnya tuh kan mendapat warisan. Nah, kalau anak angkat itu tidak mendapat warisan, tapi hanya mendapat hibah. Nah, itu jika orang tua angkatnya itu memberikan hibah terhadap si anak angkat ini. Kalau tidak ya tidak ada. Tuh. Jadi, itulah penjelasan mengenai bab hibah sendiri. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.